Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada video kali ini, kita akan membahas materi PJOK SMP kelas 8 semester 2, yaitu tentang senam lantai. Pada materi senam lantai kali ini, nanti yang akan kita bahas yaitu tentang senam dasar meroda, guling depan, dan guling landing. Mari kita simak videonya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. 2. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan berbagai gerak rangkai meroda, guling depan, dan guling landing. Gerak dasar senam lantai sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah gerakan meroda dan guling landing. Mempraktikkan aktivitas senam lantai meroda dan guling landing dengan nilai kedisiplinan, keberanian, dan tanggung jawab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu meroda. Gerakan meroda adalah gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping, arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Gerakan meroda merupakan latihan dengan tumpuan tangan yang dilakukan secara bergantian dengan singkat. Selain itu ada saat posisi badan yang terbalik, yaitu kepala berada di bawah. Teknik dasar gerakan meroda. Siswa dapat mempraktikkan teknik dasar gerakan meroda dengan cara dan tahapan-tahapan berikut ini. 1. Tahap persiapan. Yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah berdiri menghadap ke arah gerakan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, dan kedua lengan direntangkan serong atas. Kedua, tahap pelaksanaan. Yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan adalah gerakan diawali dengan menggunakan tangan kiri atau kanan. Bila gerakan diawali dengan tangan kanan, letakkan telapak tangan pada matras, yang diikuti kaki kiri terangkat lurus ke atas. Selanjutnya, tangan kiri diletakkan pada matras, kaki kanan terangkat lurus ke atas hingga badan berdiri dengan tangan. Segera turunkan kaki kanan ke matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat ke matras. Ketiga, akhir gerakan. Yang dilakukan pada akhir gerakan adalah berdiri dengan sikap menyamping arah gerakan, dengan posisi kedua kaki membuka selebar bahu. Sikap kedua lengan direntangkan ke atas di samping telinga. Beberapa latihan model pembelajaran gerakan meroda. Gerakan meroda dapat dilakukan siswa dengan baik dan benar apabila siswa memiliki kemauan untuk berlatih dengan disiplin dan memiliki keberanian untuk mencoba berbagai bentuk latihan. Latihan meroda dapat dilakukan siswa dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, latihan meroda dengan bantuan teman. Latihan ini dapat dilakukan berdua dengan meminta bantuan teman. Cara melakukannya yaitu pembantu memberikan bantuan dengan cara berdiri di belakang orang yang akan melakukan serangkaian gerak meroda. Ketika badan dan kedua kaki yang melakukan gerakan meroda terangkat ke atas, pembantu segera memegang kedua sisi pinggulnya. Pada saat gerakan meroda ke samping, pembantu tetap memegang kedua sisi pinggulnya, sampai kedua kaki menumpu di lantai. Yang kedua, latihan meroda tanpa bantuan teman. Cara melakukannya adalah posisi badan menghadap menyamping dari arah sasaran. Kedua tangan direntangkan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke bawah. Letakkan telapak tangan kiri lurus pada matras, disusul dengan ayunan kaki kanan ke atas samping.
Letakkan tangan kanan, disusul kaki kiri ke atas menyamping, kepala tengadah. Sikap badan lurus dan kaki membuka lebar. Selanjutnya, jatuhkan kaki, satu persatu. Ketiga, latihan meroda, dengan kedua tangan bertumpu pada pinggiran bangku panjang. Cara melakukannya adalah: latihan ini diawali dengan sikap kedua tangan berpegangan, dan bertumpu pada pinggiran bangku dengan posisi badan di samping bangku. Angkat pinggul ke atas, dan kedua lutut ditekuk. Turunkan kedua kaki di samping bangku. Gerakan dilakukan zigzag, melalui atas bangku. Keempat, latihan meroda, pada lantai yang rata atau datar. Latihan ini diperlukan pergerakan kekuatan, dengan cara mengayun dan mendorong kaki, koordinasi tenaga hingga siswa dapat berdiri dengan kedua tangan. Cara melakukannya adalah: 2-3 matras dipasang sekitar 1 meter. Setiap matras direntangkan tali karet setinggi 30-50 cm. Tali karet tersebut dipakai sebagai alat bantu maupun sebagai pengganti bangku sebelumnya. Letakkan salah satu tangan di depan, dan letakkan di depan tali. Ayun dan lompati tali secara berurutan, seperti yang pernah dilakukan dengan menggunakan bangku. Setelah salah satu kaki mendarat, kaki yang lain masih tetap berada di udara. Putarkan badan ke arah matras, berikutnya tanpa harus meletakkan kaki yang masih berada di udara terlebih dahulu, dan badan jangan sampai menyentuh tali. Letakkan kaki yang di udara tersebut, teruskan berlari ke matras berikutnya, dan lakukan kegiatan yang sama. Kita bahas gerakan senam lantai yang kedua, yaitu guling landing. Guling landing adalah kelanjutan gerakan dari gerakan guling depan. Gerakan guling landing adalah gerak melecutkan kedua kaki ke depan atas, setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Teknik dasar gerakan guling landing. Gerakan guling landing dapat dilakukan dengan baik apabila siswa telah menguasai teknik dasarnya. Berikut ini teknik dasar yang harus dikuasai siswa untuk melakukan gerakan guling landing. Pertama, tahap persiapan. Cara melakukannya adalah: posisi jongkok menghadap matras. Kedua telapak tangan diletakkan pada matras. Pandangan ke arah depan. Kedua, tahap pelaksanaan. Cara melakukannya adalah: masukkan kepala di antara kedua tangan di atas matras, pantat diangkat setinggi-tingginya, usahakan tetap tegak dan lurus. Saat tengkuk menempel matras, dan badan mulai mengguling, kaki dilecutkan ke arah atas belakang, kedua tangan menolak sehingga badan terangkat, pinggang melenting ke belakang. Ketiga, akhir gerakan. Cara melakukannya adalah: mendarat dengan dua kaki, dalam sikap jongkok atau berdiri dengan kaki agak rapat. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, untuk keseimbangan. Pandangan ke depan. Beberapa model latihan, pembelajaran teknik dasar guling landing. Pertama, latihan gerakan melenting pinggang. Latihan gerakan ini dapat dipraktikkan siswa dengan diawali sikap tidur telentang. Kedua lutut agak ditekuk, kemudian badan dilentingkan ke atas, seperti gerakan kayang. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang, dengan sikap badan turun naik. Kedua, latihan gerakan melecutkan kaki, dengan bantuan teman. Latihan gerakan melecutkan kedua kaki, dapat dipraktikkan siswa dengan melalui bantuan teman. Diawali dari sikap tidur telentang, dan kedua tangan berpegangan pada pergelangan kaki teman yang membantunya, kemudian badan diangkat atau dilentingkan hingga pinggang menyerupai sikap kayang. Latihan tersebut dapat dilakukan berulang-ulang. Dalam memberikan bantuan latihan kepada teman yang melakukan gerakan guling landing, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
Membantu melemparkan kedua kaki ke arah depan atas. Membantu dengan menarik tangan pelaku ke arah depan atas. Membantu menahan tubuh pesenam lain pada bagian punggung. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan guling lenting adalah: pada saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut dibengkokkan. Kedua kaki dibuka, atau kurang rapat. Badan kurang melenting, atau terlalu melenting dan tolakan kurang kuat. Kita bahas gerakan senam lantai yang ketiga, yaitu gerak rangkai meroda dan guling depan. Cara melakukannya adalah: lakukan gerakan meroda dan putar badan sehingga menghadap ke matras lurus. Setelah gerak meroda selesai, posisi badan berputar menghadap arah gerakan. Lakukan gerakan guling depan, sehingga akhir gerakannya berdiri menghadap arah gerakan, dan kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Gerak rangkai yang kedua adalah guling depan dan guling lenting. Rangkaian gerak ini dapat dipraktikkan oleh siswa, dengan melakukan gerakan guling depan 1 kali, dilanjutkan dengan guling lenting dan dengan sikap akhir berdiri. Cara melakukannya adalah: awali gerak guling depan dengan baik, dengan awalan berdiri. Setelah gerak guling depan berakhir, lanjutkan gerakan guling lenting sehingga gerakannya berdiri menghadap arah gerakan. Posisi kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, dan pinggang melenting. Demikian pembahasan materi pada video kali ini. Apabila kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulang videonya dari awal. Apabila kalian sudah memahaminya, kalian bisa mengerjakan soal. Soalnya ada 5, yaitu: 1. Bagaimanakah sikap awal pada saat gerakan meroda? 2. Apa tujuan mengarahkan lecutan kaki ke atas belakang saat guling lenting? 3. Apakah yang dimaksud gerakan guling lenting? 4. Jelaskan beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat guling lenting. 5. Bagaimana gerakan akhir guling lenting yang benar? Itu tadi yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini, semoga kalian bisa memahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.